Okay, Assalamualaikum grade 8. Today we will learn about module 8. Module 6 is about design. Okay. And before we start the lesson, let's pray now and start the lesson with Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Okay. In this module we will learn about all about the design, the architectural design. Terus untuk describe, untuk menggambarkan tentang desain itu kita pakai dua, adjective atau nouns ya, dengan menggunakan kata sifat atau menggunakan kata benda. Nah, kata sifatnya ada ambitious, bold, breathtaking, eye-catching, functional. Untuk nounsnya ada bridge, hotel. Kata bendanya itu ya, ada museum, ada office. Oke. Nah, selain itu, here we also learn about the prediction. Maksudnya tuh, prediction itu kayak gini. Oh ya, aku udah tahu nih gitu. Oh enggak, aku belum tahu. Nah, itu namanya prediction ya. Atau kayaknya sih, nah, atau menduga-duga. Nah, itu gimana cara pakainya? Kita punya 3 rumusnya, ada be going to ditambah infinitive. Maksudnya be going to, be-nya itu tuh SMR, to be ditambah going to ditambah kata kerja dasar, kata kerja satu. Yang kedua bisa juga pakai will atau want ditambah kata kerja satu. Yang ketiga bisa pakai may atau might ditambah kata kerja satu. Kalau kita pakai will ditambah kata kerja satu, itu artinya keputusan yang diambil pada saat itu juga. Contoh, katanya Julie gini, there's no milk, nggak ada susu. Terus Johnnya baru tahu kan, really? Okay, in that case I'll go and get some. I'll go, berarti I will go. Aku akan beli deh, akan. Ya, will itu artinya akan. Jadi pada saat itu dia juga ngomong, pada saat itu juga dia mengambil keputusan. Nah, contoh yang kedua adalah be going to. Kalau kita pakai be going to, kita pakai SMR ditambahin going to ditambahin kata dasar, itu artinya keputusan sebelum hal itu terjadi. Contoh, katanya Julie gini, there's no milk. Terus Johnnya bilang I know. Berarti sebelum Julie ngecek, sebelum Julie bilang, John udah tahu gitu apa yang akan terjadi. Nih kayaknya nih Julie bakal bilang nih nggak ada susu, gitu kan? Itu namanya prediksi ya, predicting. Nah, kita coba. Nah ini, kalau kita pakai be going to, SMR ditambahin going to ditambahin kata dasar satu, itu kita pakai untuk express predictions based on evidence in the present. Menyatakan dugaan gitu ya, berdasarkan kejadian saat itu. Nah, kalau kita pakai will atau want, itu untuk express our opinions and belief about the future, untuk menyatakan pendapat kita tentang yang akan terjadi. Ya, ada I think, ada I hope, ada certainly. Kalau kita pakai yang may sama might ditambah infinitive, itu untuk menyatakan tidak mungkin gitu loh, atau keraguan-raguan tentang apa yang akan terjadi. Kita coba ya, praktis. Nomor 1. I probably use. Aku kayaknya aku akan. Oke. Wait. Where is it? Aku akan pakai komputer, gitu ya. Aku, jadi kalau akan isinya I will. Nomor 2. Mereka sudah pasti akan berkunjung ke rumah saudaranya. Jadi they will. Kalau sudah pasti kita pakainya will. Nomor 4. I'm sure you pass the exam. Aku yakin kok kamu lulus ujian. Jadinya kamu akan pakainya will lagi ya.
Nomor 4, I study design in the future. I haven't decided. Aku kayaknya atau aku mungkin gitu kan ya, karena dia bilang I haven't decided, aku belum memutuskan. Jadi aku mungkin berarti pakainya may atau might. Kapan kita pakai might, kapan kita pakai may, itu kalau degree of surely-nya, degree of certainly-nya berbeda. Might itu lebih nggak mungkin, lebih nggak yakin dibanding might itu lebih nggak mungkin dibanding may. No way, I study mathematics. Nggak mungkin gitu. Aku kalau udah nggak mungkin, kalau negatif berarti kayaknya aku nggak akan gitu ya. Berarti kalau aku tidak akan pakainya won't. Won't ini dari mana sih gitu? Won't ini dari will not. Kalau digabungin jadinya won't. Nah, sekarang kita coba di praktis 8. Nomor 1. The sky is dark. Ini pakainya be going to ya. The sky is dark and the wind is getting stronger. There a storm. There is pakai going to be. Be-nya ini, be yang di belakang ini adalah untuk menyatakan be yang ini. Ya. Jadi dalam kurung ini yang kita ganti. Nomor 2. The engines have stopped. Mesinnya berhenti. The plane, pesawatnya cuma satu, pakainya is. Kalau pesawatnya banyak, pakainya are. Oke. The plane is going to crash. Oke. Nah, yang ketiga. Can you see the shark? It attack the swimmer. Kamu bisa lihat nggak ada paus di sana? Ada hiu di sana. Kayaknya sih bakal menyerang gitu ya. Jadi it is going to attack the swimmer. Sorry, ini crash. Nomor 4. There are crowds of people queuing for tickets. The stadium itu banyak banget loh yang ngantri tiket gitu ya. Stadium is going to be full. Oke. Jadi kalau ada be yang di belakang, ini be-nya nggak usah diganti, tetap aja pakai be. Nah kalau yang ini mengartikan dari cerita, dari story di halaman 58. Itu kalau yang ada line merah, ada warna merahnya, itu artinya yang ini ya, ada come across, ada get to, ada get into, ada find out, ada pick out. Kalau come across itu kayak bertemu, berpapasan gitu ya, nggak sengaja. Kalau get to itu pergi ke. Oke, kita coba isi praktisnya. Nomor 1. We had to some dates. We had to find out. Kita harus mencari atau kita harus menemukan gitu ya. Sekarang kalau when you use the vacuum cleaner, ketika kamu pakai vakum, the dust jadinya dust gets taken up into. Kenapa pakainya gets? Karena dust cuma satu. Ingat kata kerjanya diganti pakai s. Gets taken up into. Debunya akan masuk gitu ya. Akan diambil ke dalam. Ya kan? Ke dalam mesinnya, ke dalam mesinnya. Jadi debunya akan diambil masuk ke dalam mesinnya. Ya, nomor 3. While I was looking for my math book. Oke, grade 8 kita coba lagi ya. Nah, jadi kalau tadi itu
gets taken up into. Hati-hati sama kata-kata get-nya. Jadi bukan berarti langsung get aja ya. Tapi kita lihat aja. Ini kan does, jadi cuma satu, makanya pakainya gets taken up. Sekarang kalau yang ketiga. While I was looking for my math book, di sini pilihannya adalah come across. Tapi karena ini sudah terjadi udah lama, udah past tense, jadi pakainya I came across. Ya, hati-hati karena belum tentu semuanya pakainya present. Jadi memang ada kalimatnya berubah jadi past tense. Nomor 4. They were lots of fantastic shoes, but in the end karena di sini ada kata-kata were, berarti sudah pasti past tense. Jadi I pick out these ones, gitu ya. Nomor 5. We leave at 10 o'clock and, nah, karena ini kita pakainya we dan ini present, makanya tetap pakainya get to. Oke. Jadi hati-hati sama tensesnya, sama presentnya atau past tense-nya. Nomor 6. It rains so hard that the water, karena di sini ada kata-kata rain-nya past tense, jadi kita juga pakainya enggak. Itu kan rain-nya sudah terjadi ya. It rains so hard, itu pakainya adjective. Jadi the water get into. Get into. Oke. Nah, ini jawabannya. Sekarang kita coba di selanjutnya. Ini pakainya in, of, atau of. Bedanya apa? Kalau of yang F-nya 2 itu artinya melepas atau mencopot gitu ya, atau membuka. Nah, nomor 1 pakainya off yang F-nya 2. Nomor 2 itu kalau mengerjakan sesuatu pakainya take up, mengerjakan sesuatu. Karena dia mengerjakan hobi gitu ya. Kamu bosan, kenapa nggak coba ngerjain hobi kamu gitu kan? Nah, kalau yang nomor 3, pesawatnya mau lepas landas, gitu, mau pergi, jadi kita pakainya off, ya. Nomor 4, tennis championship-nya itu ada di Dubai, gitu ya. Kalau kita pakai Februari, nama bulan kita pakainya in Februari. Nomor 5, apakah kamu ambil bagian gitu kan di presentasi tahun ini? Karena kita ambil bagian dalam, pakainya in juga. Oke, nomor 6. We took care. Nah, tadi kan ada perbedaannya of yang 1 sama of yang F-nya 2. Nah, kalau ini ada take care of, pakainya of-nya 1. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ini pakainya although atau pakainya however. Kalau negatif kita pakainya however. Ya, kalau although kita pakainya untuk yang positif. Itu sebenarnya tinggal dirubah aja bentuknya. Jadi kita contoh nomor 1 ya. Although-nya di depan, misalnya nih. Although-nya di depan. Although some buildings have amazing design features, terus koma, I don't think they are all very beautiful. Oke. Nomor 2-nya pakai however. Kalau however itu artinya tapi gitu. Kalau although pakainya artinya meskipun. Contoh nomor 2. I'd like
have a fountain in our courtyard. However, nah bedanya gini. Kalau although kita pakainya koma, tapi kalau however kita pakai titik. However, my parents don't agree. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa coba sendiri ya. Oh, sorry. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Sekarang kita I think that's all for today. Thank you so much, grade 8. Stay healthy, stay fit, and always being grateful. Bye. Wassalamualaikum.